Selamat siang, Ibu. Siang. Siang. Baik, perkenalkan Ibu, saya Perawat Hasan. Saya yang akan menjelaskan apa itu diabetes mellitus. Kita sharing aja Ibu ya. Ya. Untuk kemudian sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin Bu ya, di sini jam 11. Waktu yang saya butuhkan 5 sampai 10 menit Bu ya. Ya. Ibu bersedia ya Bu ya? Bersedia. Ya, bersedia. Baik. Kalau begitu itu Ibu mau di sini tempatnya atau di tempat lain? Nggak usah, cukup di sini aja Oh udah baik. nyaman. Nah, kalau begitu kita mulai Bu ya. Kita akan sharing tentang diabetes mellitus, kemudian penyebab dan dietnya. Baik, saya akan menjelaskan Bu ya, akan presentasi dulu. Yang pertama itu, nah, Ibu paham diabetes mellitus itu apa? Belum? Belum ya Bu ya. Jadi saya menjelaskan sedikit kembali. Diabetes mellitus itu penyakit metabolik yang pertama yang dikenal Ibu itu biasanya namanya kencing apa? Gula manis ya? Ya. Gula manis ya. Ya, kencing gula apa? Kencing gula manis ya. Ya, Penyakit lah. gula seperti itu ya, Ya. penyakit gula. Nah, jadi DM ini merupakan gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperkalemia. Hiperkalemia itu tinggi gula. Itu akibat kurangnya hormon insulin. Nah, jadi menurunnya efek insulin atau keduanya. Jadi seperti itu Bu ya. Nah, tanda dan gejala ini apa saja? Bisa yang pertama, kemudian bisa jadi tanda gejalanya bisa sakit kepala, kemudian rasa cepat lelah, capek, kemudian ngantuk. Nah, itu salah satu tanda dan gejalanya. Apalagi banyak sekali Bu, seperti kram otot bisa jadi, kemudian ada kram di abdomen, di perutnya itu kadang terasa kram seperti itu, kemudian kesemutan, kemudian bisa kalau misalnya ini bisa jadi luka itu susah sembuh, itu juga Bu ya, itu salah satu tanda dan gejalanya Bu ya. Kemudian syarat di IDM ini yang pertama itu energi cukup untuk mempertahankan berat badan yang normal, itu syaratnya untuk di IDM ini. Itu yang pertama Ibu ya. Kalau misalnya kegemukan itu tahu sendiri kurang bagus Bu ya. Itu berisiko sekali kalau kegemukan. Kemudian ada yang kedua, penggunaan gula murni tidak diperbolehkan. Itu kurangi gula, stop, kalau bisa stop gula Bu ya. Kemudian penderita DM ini DM dengan tekanan darah normal boleh mengonsumsi garam. Nah, ketika darah sudah normal itu boleh mengonsumsi garam. Tapi kalau misalnya darah tinggi itu dikurangin atau di stop. Kemudian kebutuhan protein juga normal, kebutuhan lemak juga sedang. Nah, itu syaratnya diet. Nah, cara diet DM ini apa saja? Yang pertama itu makan secara teratur. Yang kemudian makan banyak sayur-sayuran dan buah, itu bagus sekali Bu ya. Sayur dan buah. Kemudian hindari penggunaan gula yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian pemeriksaan kadar gula secara teratur Bu ya. Memperbanyak aktivitas fisik sesuai kemampuan Ibu. Kemampuan Ibu bagaimana, jangan dipaksakan, nanti malah sakit lagi Bu ya. Bahan makanan yang harus dihindari oleh Ibu. Yang pertama itu bahan-bahanan yang harus dihindari ya Bu ya. Yang pertama itu kandungan yang banyak gula. Nah, itu udah harus dihindari oleh Ibu ya. Pertama, apa itu gula yang banyak? Gula pasir, terutama gula pasir itu Bu ya. Kemudian manisan, susu kental manis, nah itu, kemudian es krim,
kue manis. Nah, itu ibu hindari bu ya. Ya. Itu pokoknya yang manis-manis ibu dihindari dulu lah. Kalau bisa di stop. Nah, kemudian yang mengandung banyak lemak apa aja? Yang banyak lemak. Yang pertama ada cek, tahu cek yang food gitu. Kemudian fast food. Fast food yang pokoknya yang cepat saji itu. Kemudian apalagi gorengan. Oh, itu berminyak sekali. Aduh, ini kebiasaan ibu kalau makan gorengan. Nah, itu kalau itu dihindari pokoknya bu ya. Apalagi selain tadi yang dua tadi, yang ketiga ada yang itu mengandung natrium. Seperti apa ya yang mengandung natrium itu? Ada ikan asin, telur asin, makanan yang diawetkan. Banyak kan sekarang makan makanan yang diawetkan. Nah, itu ibu hindari dulu ya. Ya. Baik. Lanjut bu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Uh, lanjut. Lanjut kita lanjut yang makanan yang dianjurkan. Nah, ini selain nggak semuanya dihindari, nanti makanan yang dihindari jangan-jangan nanti pala ibunya nggak bisa makan ya enggak. Nah, ini ada makanan yang dianjurkan yang bagus. Yang pertama tuh apa? Makanan yang dianjurkan itu ada, yang pertama itu sumber karbohidrat. Nah, apa itu sumber berkarbohidrat ini? Yang pertama itu seperti apa? Beras merah itu sumber karbohidrat, beras merah. Kemudian kentang, kemudian ada ubi jalar, ubi jalar, ubi apalagi, pokoknya yang ubi-ubian itu. Kemudian ada gandum, nah itu gandum kalau ada bu ya. Ya. Kemudian ada sereal atau oatmeal, nah itu bagus sekali bu ya. Yang kedua tuh apa? Yang kedua itu sumber protein, yang sumber protein yang rendah lemak. Apa itu yang protein rendah lemak? Yang pertama ada ikan asin. Nah, ikan asin, bukan ikan asin, maaf. Jadi ikan yang rendah lemak. Ya, ikan tuna itu bagus. Kemudian ada susu murni, susu skim gitu ada. Kalau enggak yogurt itu kan susu yang difermentasi itu bagus. Kemudian ada tahu tempe. Nah, itu tahu tempe murah bagus itu. Protein tinggi protein dan rendah lemak itu bagus sekali. Tempe-tempean tadi ya. Kemudian ada kacang-kacangan. Nah, selain dari yang dua tadi, ada yang sumber karbohidrat sama sumber protein, ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada buah-buahan. Buah-buahan itu ada buah-buahan itu ibu jarang ya makan buah-buahan. Jarang. Jarang. Nah, ini ibu jangan ya kalau bisa tiap hari makan buah-buahan. Menu makannya diganti, kemudian buah-buahan apa aja, kayak pisang kan banyak di sini, pisang bagus, nggak apa-apa, nggak perlu harus anggur, nggak apa-apa, pisang, apa-apa buah-buahan. Nah, seperti ini yang bagus tuh ada jeruk, belimbing, salak, kedondong, semangka, apel, pir, itu bagus sekali bu. Apalagi pisang, melon, naga, nah itu bagus bu ya. Kemudian yang keempat, nah ini sayur-sayuran bu. Nah, sayur-sayuran di sini itu menjadi dua golongan bu. Ada golongan A dan ada golongan B. Nah, golongan A ini apa saja? Sayur-sayuran yang bebas dikonsumsi. Yaitu bebas dikonsumsi maksudnya apa? Terserah ibu, banyak sayur ini nggak apa-apa. Ini karena mengandung sedikit energi atau protein dan karbohidrat. Nah, contohnya tuh apa? Ini sayur-sayuran ini yang pertama itu ada gambas, lobak kayak gitu bu. Tahu lah ya sayur-sayuran seperti itu. Selada. Nah itu bu bagus. Jamur segar itu jamur bagus. Timun, tomat, sawi, kangkung dan kol itu bagus, nggak apa-apa itu dikonsumsi. Nah, ada yang kedua itu yang golongan B. Yang golongan B ini golongan sayur yang boleh dikonsumsi tetapi dibatasi. Itu dibatasi itu 100 gram per hari. Nah, jadi jenis sayuran golongan B ini apa saja? Yang pertama, ini pasti ibu sering konsumsi seperti
daun melinjo. Itu daun melinjo ibu kurangin maksimal 100 gram per hari. Nah, kemudian jangan banyak-banyak ibu. Kemudian eh, daun singkong, kemudian daun pepaya. Walah ibu ini tiap hari kayaknya ibu ini makan seperti ini bu ya. Ya. Labu siam, daun kutek pare ini dikurangi dikit bu ya, dikurangin, jangan banyak-banyak. Hmm. Jantung pisang itu termasuk juga bu ya, jangan banyak-banyak. Eh, ya baik, itu saja. Mungkin ada bayam dan wortel itu termasuk yang kelas 2 juga bu ya. Itu ada sayur-sayuran. Jadi di sini ibu paham tentang apa? Berarti kalau diabetes mellitus yang terutama itu dikurangin gulanya bu ya. Jadi namanya diabetes kan penyakit gula, jadi harus gulanya dikurangi. Nah, sebelum saya akhiri ada pertanyaan ibu? Ada satu pertanyaan. Ya Saya pertanyaan ingin boleh. menanyakan, susu kan itu baik bagi kesehatan katanya Oh tuh. iya, benar. Tapi kenapa saya tuh harus menghindari minum susu yang berlebihan, sedangkan katanya tuh baik bagi kesehatan tubuh saya sendiri. Oh iya, gini bu ya. eh Iya, yang ibu tahu emang benar, susu itu bagus buat kesehatan, emang bagus karena kalsium ya bu ya. Jadi kenapa tidak boleh? Nah, karena ibu yang sering dikonsumsi ke susu di sini yang saya jelaskan tadi itu susu kental manis. Ada yang kental, ada susu kental manis dan ada susu yang murni. Nah, yang biasanya ibu konsumsi pasti yang kental manis. Ya. Ya kan, yang pasti yang saya sebut merek pasti Indomil, kalau enggak si enak gitu ya bu ya. Nah itu yang karena apa ya tidak boleh dikonsumsi itu karena susu yang dijual di pasar itu yang kental manis itu tinggi gula, malah itu kandungan gulanya tinggi. Yang boleh dikonsumsi itu susu yang murni, contohnya susu ibu merah sendiri sapi itu susu murni itu bagus malah bu. Kemudian susu kambing yang murni itu bagus, emang bagus. Tapi kalau yang susu kental manis kenapa tidak boleh konsumsi? Karena tinggi gula itu, karena kental manis sudah campuran, bukan susu murni ya bu ya. Ya. Paham bu ya? Paham. Baik. Kalau begitu saya tanyain kenapa nggak boleh bu? Karena susunya itu kenapa nggak boleh? Karena mengandung gula yang berlebihan. Gula berlebihan. Tadi sayur-sayuran yang biasanya ibu konsumsi, yang biasanya ibu sering konsumsi tiap hari, yang sekarang harus dikurangin apa? Daun seperti daun singkong. Oke, daun singkong. Daun melinjo. Sama daun pepaya. Daun pepaya. Oke, baik sekali ibu ya. Oke, baik. Cukup sekian bu ya, karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan sekian untuk sharingnya hari ini bu ya. Gimana ibu paham lah bu ya? Paham sekali bu ya. Bu ibu kerja sama ibu bagus sekali hari ini bu ya. Pokoknya sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi? Tidak, cukup ya. Oke, baik. Saya akhiri bu ya. Selamat siang dan selamat istirahat ya bu ya.